Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya setelah kita lama tak berjumpa? Semoga anak-anak tetap sehat, diberi kekuatan sehingga dapat melanjutkan pelajaran pada siang hari ini, yaitu mengenai listrik statis. Pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari mengenai macam-macam muatan listrik, kemudian sifat muatan listrik dan hukum Coulomb. Maka pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita lanjutkan dengan medan listrik dan beda potensial listrik. Sekarang kita mulai dengan medan listrik. Apa medan listrik itu? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, itu namanya medan listrik. Nah, ini medan listrik ini dapat digambarkan seperti ini. Ini ada benda yang diuji, benda Q besar, benda penguji, benda kecil, diletakkan pada jarak R. Kemarin bahwa sifat muatan senama akan tolak menolak, maka ini muatan Q ini akan tertolak sejauh R ini, maka mengalami kuat medan E1. Sekarang ini diletakkan pada jarak R lebih jauh lagi, maka akan mengalami kuat medan E2, di mana semakin jauh letak benda diuji dengan benda pengujinya, maka kuat medannya semakin kecil. Jadi kuat medan tergantung pada jarak juga. Sekarang mengenai garis gaya listrik. Medan listrik itu digambarkan dengan garis gaya listrik. Ini kalau muatan positif, ini arah medannya, arah garis gayanya adalah meninggalkan muatan. Bagaimana kalau muatan negatif? Nah, kalau muatan negatif, maka arah garis gayanya yaitu menuju ke muatan. Jadi kalau positif meninggalkan, muatan negatif menuju ke muatan. Sekarang bagaimana kalau ada dua buah benda muatan didekatkan? Bagaimana pola garis gayanya? Sekarang kita lihat ini. Benda positif didekatkan dengan negatif. Bagaimana arah garis gayanya? Yaitu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Sekarang kalau benda bermuatan positif dengan positif, bagaimana garis gayanya? Masing-masing saling meninggalkan. Jadi kalau positif, masing-masing saling meninggalkan. Sekarang kalau negatif dengan negatif, bagaimana garis gayanya? Ya saling menuju ke muatan. Bagaimana tadi kalau positif dengan negatif? Maka garis gayanya yang menuju dari kutub positif ke kutub negatif. Ini adalah pola garis gaya listrik. Dan sekarang kuat medan listrik. Nah, ini saya gambar tadi, saya ulangi. Ini ada benda positif diberi Q, benda yang pengujinya Q kecil, diletakkan pada jarak R. Nah, maka akan mendapatkan kuat medan sebesar E. Maka secara matematis dirumusnya E kuat medan sama dengan mu gaya per muatan, atau bisa juga karena F ini jadi KQ 1Q2 per R kuadrat, maka ini Q nya sama dicoret, maka rumus kuat medan jadi E sama dengan KQ per R kuadrat. Dengan keterangan seperti ini, E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, Q itu muatan yang diuji tadi, atau muatan sumber satuannya Coulomb, Q itu muatan penguji satuannya adalah Coulomb, R jarak antara kedua muatan ini dengan satuan meter, dan gaya Coulombnya itu satuan adalah Newton. Nah, sekarang setelah itu kita lanjutkan dengan beda potensial listrik atau energi potensial listrik. Ini ada dua buah benda A dan benda B, di mana benda A dikatakan potensial lebih tinggi. Karena apa? Karena muatan lebih banyak. Benda B potensial lebih rendah karena muatan positifnya lebih sedikit. Jika dihubungkan dengan konduktor, ini dihubungkan dengan konduktor, maka terjadi aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tetapi ada aliran arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka ada aliran elektron. Ini ke sana aliran elektron, ini aliran arus. Nah, benda C dan benda D
C dikatakan potensial lebih rendah. Kenapa? Muatan negatif lebih banyak. Sehingga D itu potensial lebih tinggi karena muatan negatifnya lebih sedikit. Sehingga kalau hubungan konduktor akan terjadi elektron dari C ke D sampai keduanya sama atau potensialnya sama. Kemudian benda E dan F. E dikatakan potensial lebih rendah, F potensial lebih tinggi. Karena apa? Lebih banyak muatan positif. Sehingga kalau di hubungan konduktor maka terjadi alir elektron dari E ke F sampai keduanya sama. Maka di sini definisi dari beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan waktu atau V sama dengan V per V. Di V itu beda potensial, satuannya volt, V energi, satuannya joule, dan V adalah muatan, satuannya coulomb, di mana 1 volt ini setara dengan 1 joule dibagi 1 coulomb. Maka definisi 1 volt yaitu untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Ada contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb. Berapa muatan listrik yang melewati lampu? Berapa besar energi yang diperlukan baterai? Maka diketahui V 1,5 volt, Q 50 coulomb, ditanya V, maka rumusnya V sama dengan V kali Q, atau 1,5 kali 50 sama dengan 75 joule. Nanti silakan diisi sendiri. Nah, sekarang sebagai tagihannya, nanti supaya anak-anak dikerjakan pada tugas, ada 8 soal. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1. Jadi ini namanya apa, namanya apa, namanya apa, namanya apa. Dan nomor 2, ini tinggal pilih ini positif atau negatif, positif atau negatif. Nomor 3, ini, nah, kaca yang digosok dengan kain sutra maka bermuatan listrik apa? Plastik yang digosok dengan kain wool menjadi bermuatan listrik apa? Kemudian gaya yang muncul ketika plastik bermuatan digantung pada statif didekati dengan kaca bermuatan yang dipegang tangan, apa gayanya? Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, silakan nanti 8 soal dikerjakan pada buku tugas dan minggu depan dikumpulkan. Sekian, selamat siang dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.